Harapan masyarakat Indonesia akan keberadaan vaksin untuk mencegah meluasnya wabah COVID-19 di tanah air kembali muncul. Minggu malam sebanyak 1,2 juta dosis vaksin corona jenis Sinovac tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Vaksin diangkut dengan menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Vaksin Sinovac diangkut dengan menggunakan kontainer khusus bertuliskan Envirotainer. Envirotainer sendiri adalah kontainer khusus dengan pengatur suhu untuk angkutan udara. Vaksin jenis Sinovac merupakan vaksin jadi yang akan langsung dikirimkan ke Bio Farma untuk disimpan. Kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac disambut baik oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menambahkan pemerintah tengah mengupayakan 1,8 juta dosis yang akan tiba awal Januari 2021, serta total 45 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku. Pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Meski demikian, Presiden mengingatkan, vaksin tidak bisa langsung digunakan, lantaran harus melewati tahapan-tahapan di BPOM untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pertimbangan ilmiah dan hasil uji klinislah yang akan menentukan kapan vaksinasi dimulai. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan 6 vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020 tentang penerapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi coronavirus disease 2019. Dalam surat keputusan tersebut, Kemenkes menetapkan vaksin digunakan di Indonesia diantaranya adalah vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan juga Sinovac. Lantas, kapankah realisasi vaksin COVID-19 sampai ke masyarakat? Apa hal-hal yang harus dilakukan masyarakat sembari menunggu vaksin ini? Kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, kedatangan vaksin Sinovac di Indonesia tentu menjadi angin segar begitu bagi warga masyarakat. Namun sejauh apa vaksin Sinovac ini dapat efektivitas dalam menangani pandemi COVID-19 dan sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terkait vaksin Sinovac ini? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Pak Rodman Tarigan selaku juru bicara peneliti vaksin Sinovac. Langsung saja kita sapa. Selamat malam. Ya, selamat malam Mas Agung, apa kabar? Salam sehat. Ya. Baik Pak Rodman, sehat Pak Rodman ya? Masih menggunakan baju hazmat Pak Rodman? Iya. Pak Rodman, langsung saja ini kita tadi mendengar informasi bahwa vaksin Sinovac telah tiba. Namun sebelum kita membahas terkait hal itu, bagaimana sebetulnya hasil uji dari vaksin Sinovac ini sendiri? Sudah sejauh apa? Baik, terima kasih banyak Mas Agung ya. Tadi kita mengetahui bahwa uji klinis vaksin COVID-19 dari Sinovac ini sudah dimulai dari bulan Agustus ya. Dari 1.620 subjek tersebut, ada 50% yang mendapatkan vaksin dan 50% yang mendapatkan placebo ya. Itu kita follow up terus ya, follow up-nya ada 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, dari situ kita akan melihat beberapa faktor ya. Yang pertama adalah faktor keamanan ya, atau kita sebut sebagai safety profile-nya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah kekebalan atau imunogenitasnya. Nah ini imunogenitas ini harus kita lihat. Yang pertama adalah dari kenaikan titer antibodi untuk vaksin COVID-19 ini, ya. Ada ketentuannya itu ya, Mas Agung ya, harus 4 kali kenaikannya
kemudian ada yang kita sebut sebagai seropositif atau serokonversi. Yang bagus itu adalah terjadi seropositif atau serokonversi. Yang tadinya belum ada kekebalan, setelah mendapatkan penyuntikan vaksin, tentunya relawan yang mendapatkan vaksin kan ya, dia akan terjadi perubahan dari tadinya 0 menjadi positif kenaikan titernya. Dan kemudian nanti kita mempunyai atau akan mendapatkan cut off point dari yang kita sebut namanya geometric mean titer, yaitu yang mungkin kalau kita bahasakan adalah titer antibodi yang diperoleh dari vaksin tersebut. Itu biasanya dari berbagai penelitian bukan hanya vaksin COVID, tapi berbagai vaksin yang sudah beredar di dunia, itu kita harapkan di atas 95, bahkan bisa sampai angka nilai 100%. Nah, itu yang akan kita amati. Yang berikutnya, yang lebih penting adalah efikasi, ya. Efikasi ini kita ingin melihat ingin membandingkan bagaimana relawan yang mendapatkan vaksin dan relawan yang mendapatkan placebo, bagaimana efikasinya atau kemanjurannya. Tentu kita berharap kemanjurannya ada di yang mendapatkan vaksin. Itu secara logis pasti demikian ya. Kalau dari WHO diharapkan efikasi atau kemanjuran ini tentunya WHO memiliki cut off point 50%, ya. Tapi kita berharap semoga hasilnya lebih dari WHO tersebut, yaitu bisa mencapai angka 80 bahkan sampai 90% efikasinya. Sejauh ini efikasinya berada di angka cut off berapa? Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, dan itu semua jurnal yang sudah publish itu yang dicari ya, berapa efikasi dari semua vaksin ya. Sampai saat ini sebetulnya nih ya, data efikasi dari berbagai vaksin yang sudah ada beredar itu belum ada yang di approve sama WHO, Mas Agung ya. Baik. Jadi kalau satu vaksin bisa di approve sama WHO, artinya vaksin tersebut bisa dipakai di dunia. Nah, itu yang tentunya kita berharap. Nah, adapun kalau kita lihat sekarang di vaksin tracker ya, itu baru ada 7 vaksin yang digunakan dalam istilah kita sebagai emergency use authority atau limit atau emergency limit. Itu baru ada 7 vaksin yang dipakai dalam keadaan emergensi. Nah, mengenai efikasi ini, itu yang kita cari, Mas Agung. Yang kita cari, yang diuji klinis ini, vaksin Sinovac ini, efikasinya kita lihat 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Baik. Kapan? Yaitu kita berakhir di bulan Mei 2021. Itu on track dari vaksin COVID-19. Baik, untuk menguji efikasi atau efisiensi ini, baru akan ketahuan begitu hasilnya di bulan Mei mendatang. Ya. Jika ini ternyata masih belum ada autentifikasi atau izin dari WHO, parameter apa? Parameter apa yang bisa meyakinkan publik bahwa ini nih aman untuk diberikan begitu? Nah, untuk itu ada yang kita sebut sebagai emergency use authority ya. Itu ada kriterianya ya. Istilahnya harus ada data fase 1, fase 2 atau ada data fase 3 dari negara lain. Itu ada, itu bisa memenuhi kriteria emergency use authority. Nah, untuk itu yang bisa mengeluarkan emergency use authority ada di BPOM, Mas Agung. Di Indonesia lembaganya BPOM gitu. Betul, kalau di Amerika namanya FDA, ya, Food Drug Administration. Baik, untuk di Indonesia sendiri BPOM sampai sejauh ini bagaimana? Baik, itu yang mungkin bukan wewenang saya sebagai tim peneliti dan uji klinis, itu ada wewenang di BPOM untuk menjelaskannya, karena dari tim uji klinis melaporkan ada yang kita sebut sebagai ad interim report ya. Yeah. Ad interim report itu akan sekarang akan dan sedang ya, sebagian sudah kami laporkan ke BPOM dan Bio Farma. Kalau kita scale dari 1 sampai 100, sudah berapa persen ini penelitian berlangsung? Ya, jadi
relawan 1.620 ya, Mas Agung ya, yang ikut kan. Nah, yang ad interim report itu adalah 540 Mas Agung. Ad interim report. Laporan sementara 3 bulan pasca imunisasi, pasca penyuntikan Mas Agung. Iya. Oke, yang 6 bulannya nanti di bulan Mei. Nah, ad interim report ini sedang dan sudah sedang, ada yang sedang, yang sudah going dan yang akan kami laporkan di bulan Desember ini. Baik. Itu tadi beberapa tahapan pemberian vaksin barangkali begitu ya, nanti sesuai jadwal. Tapi kita bicara Sinovac ini kan dari Cina. Di negara asalnya sendiri, sudahkah vaksin ini didistribusikan begitu, Pak Tarigan, bagi masyarakat? Nah, yang kami ketahui dari vaksin tracker ya, Sinovac itu baru dipakai emergency use of authority, jadi wewenang negara tersebut. Namun belum mendapat approval dari WHO. Apabila vaksin tersebut sudah mendapatkan approval, izin dari WHO, artinya vaksin tersebut bisa dipakai di sedunia itu Mas Agung ya. Itu harus demikian. Kalau sudah satu vaksin, misalnya vaksin A sudah mendapatkan prosedur dari WHO, ya bisa dipakai di sedunia. Tidak ada istilah lagi namanya emergency use of authority. Baik. Tapi di Cinanya sendiri berarti artinya belum ya, belum sempat didistribusikan begitu? Sudah dipakai. Oke. Nah, jadi apa hasilnya ketika sempat didistribusikan di Cina? Hasilnya ya hasilnya belum dapat laporan yang jelas. Mereka sudah menggunakan dengan skala prioritas, yaitu mungkin prioritasnya kan kita tahu adalah tenaga kesehatan, kemudian army untuk army atau mungkin para yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat atau dengan customer. Ada skala prioritas tertentu barangkali ya untuk yang mendapatkan siapa yang terlebih dahulu mendapatkan vaksin tersebut. Betul sekali, itu di semua negara hampir sama kalau saya lihat ya, yaitu adalah tenaga dokter atau para medis, kemudian di situ ada lagi militer ya, dan juga mungkin mereka-mereka yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Baik, pemberian vaksin juga kan erat kaitannya nih Pak dengan kondisi kesehatan seseorang ketika sebelum diberikan vaksin. Adakah syarat-syarat tertentu begitu bagi individu yang hendak atau yang akan diberikan vaksin ini? Jadi kita harus paham bersama ya Mas Agung ya, vaksin diberikan kepada orang yang sehat, oke? Tapi kalau obat diberikan kepada orang yang sakit ya. Jadi kalau vaksin diberikan kepada orang yang sehat, apa artinya? Jadi yang datang atau yang akan diimunisasi tentu harus dalam keadaan sehat. Nah, yang menentukan sehat itu siapa? Adalah nanti dokter yang akan memberikan vaksinasinya. Ya, seperti dalam penelitian ini, ya kita usia 18 tahun sampai 59 memenuhi sehat. Ya, kalaupun ada penyakit misalkan ke arah hipertensi tapi yang terkontrol, ya, nah itu perlu sekali dicermati, ya. Pada saat nanti pemberian itu harus diperhatikan definisi sehat ini tentu ada di tangan dokter tersebut yang akan memberikan vaksinasi, Mas Agung. Baik, itu tadi beberapa syaratnya, tapi barangkali untuk meyakinkan publik nih, sebetulnya rate efektivitas dari Sinovac ini seberapa besar sih Pak? Nah itu efikasinya itu, saya ulangi lagi ya, saya perjelas lagi, efikasinya yang akan kami kaji lebih lanjut itu, gitu ya setelah nanti 5 bulan Mas Agung, yang baru sekarang kami laporkan di bulan Desember 3 bulan Mas Agung, 3 bulan pasca penyuntikan ya, di 6 bulan nanti di bulan Mei itu 6 bulan setelah pasca penyuntikan yang keduanya, itu yang efikasi yang lengkapnya yang kami laporkan nanti. Baik. Kita nantikan kalau begitu Pak Rodman bagaimana hasil penelitian selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Pak Rodman. Sama-sama Mas Agung, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Dan pemirsa, usai jeda pariwara kami juga masih akan kembali berbincang. Berikutnya ini akan bersama ahli kesehatan masyarakat. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.